Halo, perkenalkan nama saya Anissa. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang functions of pronouns atau fungsi kata ganti. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang fungsi pronoun, apakah yang dimaksud pronoun itu? Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, tempat, hewan, dan benda. Pronoun sendiri memiliki dua fungsi utama, yaitu berdiri sendiri dalam fungsinya sebagai kata benda atau nouns dan sebagai adjektif atau kata sifat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bandingkan kedua contoh berikut ini. Yang pertama, Erwina is a good wife. I love her very much. Yang kedua, Erwina is a good wife. I love her beauty and her honesty. Kata her pada kalimat pertama berfungsi sebagai pronoun karena menggantikan kata benda Erwina. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata her berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat untuk menerangkan kata benda beauty and honesty. Ada 7 fungsi pronoun sebagai fungsi kata benda atau nouns. Yang pertama, subject. Yang kedua, subjective complement. Yang ketiga, direct object. Yang keempat, indirect object. Yang kelima, object of prepositions. Yang keenam, non-restrictive apposition. Dan yang terakhir, restrictive apposition. Ketujuh fungsi pronoun tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Terdiri dari orang, tempat, atau benda yang melakukan tindakan dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh adalah, he is so crazy about music. He dalam kalimat ini adalah sebagai subjek, karena he adalah orang yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, subjective complement. Terdiri dari kata benda, kata ganti orang, kata sifat, atau konstruksi lain yang mengikuti verb of being atau linking verb, serta berfungsi menerangkan subjek kalimat. Contohnya adalah, Mr. Mamat was a great headmaster. Headmaster sebagai subjective complement yang menerangkan subjek atau Mr. Mamat dan mengikuti verb of being atau was. Yang ketiga, direct object adalah objek langsung dari suatu tindakan di dalam suatu kalimat. Sebagai contoh adalah, she looks at herself in the mirror. Herself dalam kalimat ini adalah sebagai direct object atau objek langsung, karena subjek dan objeknya mengacu pada hal yang sama. Maka, direct object berupa reflexive pronoun. Yang keempat, indirect object. Indirect object mengidentifikasikan untuk siapa tindakan tersebut dibuat. Sebagai contoh adalah, grandfather left Rosa and Raul all his money. Rosa and Raul dalam kalimat ini adalah sebagai indirect object atau objek tak langsung. Yang kelima, object of prepositions adalah noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti yang terletak setelah preposition atau kata depan, seperti in, on, at, after, dan lain-lain yang berfungsi membentuk prepositional phrase. Contohnya adalah, the name of the baby in the crib is Jack. Dari penjelasan di atas, harus dipahami bahwa the crib bukan subjek, tetapi object of preposition dari in.
Yang keenam adalah non-restrictive apposition. Adalah sebuah frasa yang didahului dengan koma. Informasi tambahan yang dibawa oleh frasa tersebut bersifat tidak penting dan dapat dihilangkan. Sebagai contoh adalah Toyota Avanza, one of the best-selling car in Indonesia, is produced by Daihatsu manufacturer. Bisa juga diganti dengan Toyota Avanza is produced by Daihatsu manufacturer. Subjek atau Toyota Avanza dapat dimengerti sehingga apositif one of the best-selling car in Indonesia sesungguhnya dapat dihilangkan tanpa membuat makna kalimat tersebut menjadi tidak jelas. Yang terakhir adalah restrictive apposition. Adalah sebuah kata yang biasanya tidak didahului dengan koma, dan jika dihilangkan kalimat tersebut menjadi kurang atau tidak jelas. Contohnya adalah one of the best-selling car in Indonesia, Toyota Avanza, is produced by Daihatsu manufacturer. Subjek atau K itu terlalu umum, sehingga apositif Toyota Avanza tidak dapat dihilangkan karena itu adalah informasi penting. Dan jika dihilangkan, kalimat tersebut menjadi kurang atau tidak jelas. Khusus untuk fungsi nomor 6 dan 7, pronoun dapat pula berfungsi sebagai apposition atau kata yang memberikan keterangan tambahan terhadap kata lain di sebelahnya. Untuk latihan materi tentang functions of pronoun, dapat membuka link di bawah ini. Sekian dulu ya penjelasan dari saya tentang functions of pronouns. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.